Halo semuanya, perkenalkan, nama kucing ini adalah Emon. Emon adalah kucing yang senang berpetualang. Ayo ikuti kami bersama Emon untuk mempelajari hal-hal baru yang seru dan menarik. Sebuah waduk di Indonesia. Saat sedang asik memancing dan menelusuri perairan di sana, Emon melihat bayangan besar di bawah perahu. Emon merasa gelisah membayangkan makhluk besar apa yang berada di bawah kapal mereka. Tiba-tiba, deretan gigi panjang muncul dari permukaan air. Emon terkejut. Apakah itu seekor buaya? Tidak lama kemudian, kail pancing Oni disambar oleh ikan, yang mengakibatkan perahu mereka bergoyang. Ternyata, yang Oni pancing adalah seekor ikan aligator gar, yang berasal dari sungai Amazon. Oni heran mengapa ikan berbahaya ini ada di perairan Indonesia. Apa itu ikan aligator gar? Ikan aligator gar merupakan ikan berbahaya karena memiliki sifat invasif. Ikan ganas ini dapat tumbuh dengan cepat dan mengancam satwa endemik lainnya. Ikan dengan nama ilmiah Atractotheus spatula ini memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai salinitas dari danau air tawar, payau, rawa-rawa, muara, dan teluk. Ikan aligator gar memungkinkan untuk menelan udara dari permukaan dan hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah. Mengutip National Geographic, ikan dengan habitat asal sungai Amazon Amerika ini bisa memiliki panjang hingga 3 meter dan berat mencapai 158 kg. Ikan bergigi tajam dan kepala lebar menyerupai buaya ini merupakan spesies air tawar terbesar yang hidup di wilayah Amerika Utara. Ikan yang bisa hidup hingga usia 50 tahun ini biasanya memangsa ikan lainnya, kura-kura kecil, kepiting biru, burung, unggas air, hingga mamalia kecil. Sementara itu, pemangsa alami ikan aligator gar ini adalah buaya. Walaupun berpotensi mengancam ekosistem, ikan yang diperkirakan muncul pertama kali pada 150 juta tahun yang lalu ini nyatanya tidak menyerang atau memangsa manusia jika tidak ada ancaman. Namun, telurnya yang beracun berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dan berbahaya jika dikonsumsi. Apa itu spesies invasif dan mengapa mereka berbahaya? Spesies invasif adalah hewan atau tumbuhan dari wilayah lain yang tidak termasuk dalam lingkungan baru mereka. Spesies invasif dapat menyebabkan kepunahan tumbuhan dan hewan asli, menghancurkan keanekaragaman hayati, dan mengubah habitat secara permanen. Spesies invasif dapat berdampak negatif pada spesies asli karena interaksi langsung seperti predasi dan kompetisi. Misalnya, spesies invasif mungkin tidak memiliki predator alami di lingkungan barunya dan atau dapat mengalahkan spesies asli untuk sumber daya seperti makanan, cahaya, mangsa, dan habitat. Mungkin juga ada konsekuensi tidak langsung dari pengenalan spesies baru. Misalnya, mereka dapat menyebarkan penyakit ke spesies asli. Di mana spesies invasif ditemukan? Spesies invasif akuatik ditemukan di seluruh dunia dengan sedikit pengecualian. Mereka berada di lahan basah, sungai, teluk, dan sepanjang pantai, dan dapat ditemukan di laut hingga kedalaman ribuan meter. Bagaimana proses pemindahan suatu jenis asing ke dalam suatu ekosistem yang bukan habitatnya? Ada berbagai macam cara pemindahan tersebut dapat terjadi. Di antaranya, yang pertama, melalui perdagangan atau ekspor-impor jenis-jenis asing, dapat untuk keperluan hobi atau untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan. Contohnya, ikan red devil atau nama lain Amphilophus labiatus merupakan ikan yang diimpor dari Amerika Selatan sebagai ikan peliharaan di akuarium. Ikan ini kemudian secara tidak sengaja tersebar ke waduk Sermo di Kulon Progo bersamaan dengan penebaran benih-benih ikan lain. Red devil yang agresif dan invasif kemudian menyerang dan memangsa jenis-jenis ikan lain tersebut dan sekarang mendominasi waduk Sermo.
Yang kedua, pelepasan liaran jenis-jenis asing ke alam. Contohnya, ikan aligator gar atau nama lain Atastoseus spatula dan aligator kecil atau nama lain Lepisosteus oculatus merupakan ikan asli Amazon yang diintroduksi ke Indonesia untuk peliharaan dan ikan hias. Jenis-jenis ikan tersebut termasuk ganas dan pemakan segala, sehingga dapat memusnahkan jenis-jenis lain di alam. Seringkali, ketika pemiliknya sudah bosan, ikan ini kemudian dilepas begitu saja ke sungai, seperti kasus yang terjadi di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Ikan aligator kecil dan ikan aligator gar menginvasi Waduk Jatiluhur. Yang ketiga, terbawa masuk secara tidak sengaja oleh benda-benda lain. Misalnya kapal, contohnya kecoa atau tikus, merupakan binatang yang mudah terbawa oleh kapal. Yang keempat, manipulasi ekosistem. Contohnya, pada tahun 1935, katak tebu atau nama lainnya Rhinella marina diintroduksi dari Amerika ke Australia untuk membasmi kumbang-kumbang tebu yang merusak perkebunan tebu tersebut. Namun, yang terjadi di luar perkiraan. Katak tebu yang awalnya berjumlah 3.000-an ekor, saat ini berlipat hingga lebih dari 200 juta ekor. Di habitat aslinya, populasi kapak tebu terkendali karena memiliki predator. Namun, di habitat barunya tidak, apalagi satwa ini merupakan satwa beracun yang dapat menyebabkan kematian jenis-jenis lain yang memangsanya. Sekarang, katak tebu menjadi hama baru bagi ekosistem Australia yang cukup sulit diberantas. Kesimpulannya, jangan pernah melepaskan hewan peliharaan, ikan atau hewan lain ke alam liar. Dan salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan untuk menanggulangi spesies invasif adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jenis invasif melalui sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran akan potensi dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh spesies asing tersebut. Setelah selesai memancing dan mendapatkan banyak ikan, Emo dan Oni kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, Oni menemui dinas terkait untuk melaporkan penemuan spesies invasif tersebut. Apakah di daerahmu juga ada jenis spesies invasif? Bantu kami berkembang dengan cara subscribe channel ini, nyalakan notifikasi lonceng, lalu like dan komen ya.